Hampir sepekan Ramadan berjalan, tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara atau ASN belum juga keluar seperti rencana awal. Dalam konferensi pers APBN kita, Senin 23 Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pencairan THR senilai 55 triliun rupiah untuk ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polri masih menunggu Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air dari lawatan ke sejumlah negara sejak awal bulan puasa lalu. Pemerintah mempercepat pencairan THR karena ingin mendorong belanja negara untuk menopang ekonomi pada kuartal 1 2026. Purbaya membidik pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan pertama tahun ini di posisi 5,4-6%. Dengan cara ini, pemerintah berharap ekonomi sepanjang 2026 bisa mencapai 6% atau lebih tinggi dibanding 2025 yang parkir di level 5,11%. Adapun belanja negara sepanjang Januari 2026 sudah terrealisasi 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari target APBN atau 3.842,7 triliun rupiah. Realisasi belanja negara tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah terjadi sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program kualitas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. Pendapat Purbaya diamini Chief Economist Bank Mandiri Andri Asmoro. Menurut Andri, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026 bakal lebih cepat karena ada akselerasi belanja negara yang lebih baik daripada kuartal 1 tahun lalu. Katanya kepada Tempo Rabu 25 Februari 2026. Selain itu, Andri mengatakan pertumbuhan ekonomi yang rendah pada kuartal 1 2025 juga akan membuka peluang peningkatan tahun ini. Apalagi pada kuartal 1 2026 ini banyak kegiatan besar seperti Lebaran, THR bagi semua pekerja, panen raya, dan stabilitas daya beli. Adapun Bank Indonesia mengeluarkan jurus lain. Dalam menyambut Ramadan, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar sebesar 185,6 triliun rupiah dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2026. Angka ini meningkat 15% dari 180,9 triliun rupiah pada Lebaran tahun lalu. Dari jumlah itu, sebesar 177 triliun rupiah dialokasikan untuk perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang, ujar Deputi Gubernur BI Riki Perdana Gozali dalam konferensi pers hasil Dewan Gubernur BI secara daring, Kamis 19 Februari 2026. Pada 2026, BI juga menyediakan 8,6 triliun rupiah untuk layanan penukaran uang dengan nominal sebesar 5,3 juta rupiah per paket atau meningkat dari per paket 4,3 juta rupiah pada periode sebelumnya. Peneliti Center of Reform on Economic Yusuf Randy Manilet mengatakan Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi pendorong musiman yang kuat bagi ekonomi Indonesia. Sebab terjadi kombinasi peningkatan konsumsi rumah tangga, belanja mudik, serta transfer fiskal pada periode ini. Menurut Yusuf, pencairan THR lebih awal bagi ASN juga bisa memperkuat likuiditas rumah tangga pada kuartal 1 2026. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto. Meski ada peluang tumbuh, Yusuf mengatakan kondisi itu tidak serta-merta otomatis terjadi. Pemerintah perlu mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, dan menjaga harga-harga komoditas mineral. Faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, suku bunga global, dan potensi pelemahan kelas menengah domestik harus mendapat perhatian. Yusuf mengatakan apabila pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026 tidak maksimal, jalan ke depan makin terjal. Jika konsumsi Lebaran tahun ini justru lemah, fenomena tersebut menjadi sinyal sekaligus peringatan dini bahwa daya beli struktural memang masih loyo.